Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini gue pengen bikin konten. Jadi ada 3 pertanyaan di dalam otak gue yang pengen gue diskusiin. Sembari gue menjawab di sini. Jadi pertanyaan pertama, itu apakah memecat pelatih ketika struktur klub sudah membaik merupakan bentuk ketegasan dalam menjaga standar klub besar? Atau justru langkah yang terlalu impulsif? Jadi konteksnya kalau misalkan kita yang udah percaya sama Ineos, dan Ineos sudah membuat struktur klub ini, fondasi klub ini menjadi lebih baik, tapi at the end, dia tetap melakukan pemecatan pelatih yang terus berulang seperti 13 tahun ini. Apakah langkah itu tetap menjadi sebuah ketegasan untuk menjaga marwah klub ini tetap terlihat besar, atau langkah ini menurut lebih terlihat seperti impulsif? Kalau bagi gue ada dua jawaban yang semuanya punya pandangannya masing-masing. Kalau gue jawab iya, itu tergantung. Kalau lu udah punya struktur klub, udah jelas identity lu, udah jelas dengan visi misi lu boleh mencat pelatih kalau misalkan lu tetap mengganti pelatih itu dengan garis benang merah yang sama. Jangan sampai identity yang lu cari atau pelatih-pelatih yang bakal mengisi kursi kepelatihan itu beda daripada yang lain. Jangan sampai setelah 13 tahun ini tetap berulang juga. Karena kan kita tahu ya, setelah dari Moyes, setelah dari Van Gaal, Mourinho, Ole, Ten Hag, Amorim, bahkan Carrick, itu semua mereka berbeda semua. Tipikalnya itu sangat amat berbeda. Cara mereka melatih, cara taktikal mereka, cara mereka bermain, itu berbeda. Jadi kalau lu pengen melakukan ini, melakukan pemecatan pelatih tapi struktur lu udah kuat, fondasi lu udah oke, ya lu mendatangkan pelatih yang sesuai dengan pelatih yang sebelumnya, dengan filosofi lu. Misalkan lu bermain dengan possession football, ya lu datangkanlah pelatih yang bermain dengan asas dasar possession football. Jangan sampai setelah lu memecat pelatih yang bermain possession football sesuai dengan apa yang lu mau, lu mendatangkan pelatih yang bermain adaptif, yang bermain quick transition, bermain low block, tidak peduli possession football, yang penting menang. Karena itu bakalan jadi tidak sesuai dan gak bisa bertahan lama. Possession football ini kan kalau misalkan yang sudah terjadi itu ngebikin suatu legacy baru, suatu era yang baru, ya itu harus dipertahankan. Jangan sampai karena memecat pelatih berarti memecat lagi atau mengganti lagi identitas yang mau lu tentukan. Klub ini mau bermain ke arah mana, United ini mau mau dibawa kemana lagi. Jangan sampai kalau lu udah memilih memecat pelatih di sini, contoh in case kalau Michael Carrick gagal, ya carilah pelatih yang filosofinya, cara bermainnya seperti Michael Carrick, atau bahkan lebih di atas Carrick, tapi tetap menggunakan possession football, tetap menghadirkan sepak bola yang atraktif, menyerang, dan lain-lain. Nah, kalau jawaban kedua, kalau misalkan bagi gue, lu nggak boleh memecat pelatih, karena ngapain? Lu seperti apa ya? Kalau lu memecat pelatih cuma 2 sampai 3 musim, ya sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Gimana lu, berarti lu tidak menghargai apa yang dilakukan oleh pelatih ini. Setelah 2 sampai 3 musim, mungkin saja dia mengalami stagnan, mengalami hal yang tidak baik dalam hasil-hasil di lapangan atau bahkan pertandingan gitu. Ya tapi nggak wise, nggak, menurut gua nggak ada perubahan ya, nggak ada kemajuan ya kalau lu tetap mencat pelatih setelah 2 sampai 3 musim gitu. Nggak pernah lu kasih kepercayaan lebih sampai 5 musim. Gimana mau terlihat identitas ini, project ini, atau proses ini berjalan dengan baik kalau di tengah jalan lagi dilululantahkan? Karena kan Ineos di sini sudah mengalami, atau kalau dia sampai memecat Carrick lagi, berarti dia sudah selama dari zaman Ten Hag ini 5 tahun menjadi manajemen, 4 tahun lah. Berarti dia sudah memecat 3 pelatih. Kredibilitas lu sebagai manajemen itu bakal dipertanyakan sama fans. Yang awalnya fans itu percaya dengan langkah yang lu mau lakuin, langkah perubahan yang lagi lu mau godok, yang banyak banget sekali dikritik dan banyak fans yang menerima juga, itu bakal mengalami kemunduran. Dan akhirnya yang kena imbas itu pasti klub United sendiri dan para fans. Karena Ineos bisa saja dipecat, sahamnya bisa di take over sama Glazers. Dan kita udah ngebuang waktu yang udah Ineos pupuk ini sama selama ini. Kalau konteksnya di sini, misalkan Michael Carrick dipecat, di pertanyaan kedua gue berpikir, akankah keputusan mengganti pelatih justru merusak kontinuitas taktik, mengganggu tumbuh kembang pemain muda, dan mengembalikan klub ke siklus reaktif masa lalu. Nah, gue tuh kenapa nggak pernah suka kalau sebuah klub itu memecat pelatih terus-menerus. Kita tuh, gue lebih memikirkan bukan dalam segi trofi doang, bukan dalam segi cara permainannya doang, tapi yang menggerakkannya. Para staff, para pemain, itu kebingungan, teman-teman. Kalau setiap berapa musim, pelatih itu diganti. Permainan baru masuk, pemahaman baru masuk. Kita tuh
jadi overload otaknya, brain root gitu. Terlalu banyak asumsi baru, terlalu banyak hal yang kita serap harus terus-menerus cepat, dan kita harus dituntut hasil yang instan. Makanya gue nggak pernah setuju. Kasian para pemain, lu bayangin, kalau ada pemain yang baru didatangkan oleh seorang pelatih, dan pelatihnya akhirnya dipecat di akhir musim. Itu pemain nggak punya confidence dan rasa kepercayaan diri, karena dia was-was, dia takut kalau dia tidak mendapatkan tempat di skuad utama. Padahal pada saat dia menentukan dia mau pindah ke klub ini, dia sudah dilihat atau melihat proyek yang mau lagi dibangun dan berjalan. Tapi itu dilululantahkan karena satu keinginan ego dari manajemen. Jadinya, perkembangan pemain ini stuck atau bahkan flop yang sebenarnya sudah ditebus dengan harga mahal. Contoh, kita udah selalu ngeliat lah, ada Sancho, ada Van de Beek, ada Anthony, ada Højlund. Itu kan mereka semua ini kan korban dari pemecatan pelatih gitu. Bukan serta-merta dia tidak bisa adaptif. Dalam seorang sepak bola profesional yang dituntut harus selalu bisa bermain di bawah sistem manapun. Harus selalu cocok di bawah sistem kepelatihan manapun gitu. Tapi kita sebagai manusia itu juga bingung kalau setiap 2-3 musim itu diganti permainannya. Jadi kayak nggak punya identitas. Diri kita itu kayak ditelanjangi gitu. Karena setiap 2-3 musim permainan kita salah lagi dan harus diganti lagi, harus diperbaiki lagi, harus mengikuti sistem yang ini. Itu kan sangat amat exhausted ya, sangat amat draining gitu. Kreativitas kita jadi terbelenggu. Pemikiran liar kita, IQ football kita, vision football kita itu harus beradaptasi lagi ulang. Makanya banyak sekali korban-korban para pemain ini pada saat ada pelatih yang baru masuk. Itu banyak yang dianggap tidak masuk rencananya. Karena mereka jadi korban lagi, dirasa sama pelatih yang baru tidak cocok dengan sistemnya. Padahal dulu pada saat dia mau pindah ke klub impian dia, ke klub kecil dia, itu dijanjikan sebuah proyek yang dia tahu kalau dia punya masa depan di sini. Di poin ketiga, apakah hasil buruk di lapangan murni disebabkan oleh batas kemampuan seorang pelatih menghasilkan taktik atau sekedar dinamika proses adaptasi tim yang sedang dibenahi? Gue selalu kayaknya banyak sekali di video gue bilang kalau seorang pelatih datang ke sebuah klub, nggak usah kita ngomongin pelatih deh, seorang pemimpin atau seorang orang yang menaungi banyak manusia, untuk menuangkan pemikiran dia, itu butuh waktu berhari-hari. Takes time, tidak cepat. Karena kepintaran manusia itu masing-masing berbeda. Cara mereka memahami apa yang dibilang atau dibicarakan oleh manusia, itu juga perlu untuk dicerna lama gitu. Karena semua manusia itu kepintarannya nggak ada yang selalu sama. Ada yang pintarnya di B, di C, di D. Nah, kalau cuman hasil buruk itu ditandakan kalau pelatih ini tidak sukses atau pelatih ini buruk, pelatih ini jelek, tidak bisa adaptif, miskin taktik. Enggak. Karena untuk kita mengejawantahkan pemikiran kita, permainan yang kita pingin mainkan, itu butuh waktu, butuh proses, butuh sesuatu hal yang bukan cuman bisa dirubah dalam 1-2 musim, 1-2 malam gitu. Pemain harus benar-benar dilakukan ulang. Kalian tahu nggak? Kalian mungkin ada yang pernah bermain bola, ada yang pernah bermain futsal gitu. Atau apapun itulah, olahraga apapun itu. Tenis lah, padel, atau apapun itulah. Kalian pasti pada saat melakukan suatu pertandingan, misalkan in case di sini mengalami kekalahan atau bahkan mengalami kemenangan, tapi di situ ada proses kan, ada revisi yang pasti kalian lakukan, yang kalian gak bakal lakuin di next match-nya. Nah itulah sama seperti tim sepak bola. Setiap hari itu, pemain dipaksa untuk memperbaiki perlakuan atau kekurangan dia di match-match sebelumnya. Tapi itu tidak bisa langsung sehari 2 hari diubah, enggak segampang itu. Kalian lihatlah, pasti tahu kan ada beberapa pemain yang terus mengulangi kesalahan yang sama. Karena ya di luar dia mungkin pemahamannya tidak secepat itu dalam menyerap kesalahan dia. Kedua mungkin karena dia lihat dulu ke belakangnya dia dibangun seperti apa. Heritage apa yang ngebentuk dia menjadi seorang pemain seperti ini. Dan untuk ngerubah heritage itu, untuk ngerubah pemahaman itu butuh waktu. Gak bisa. Lihat Carrick di Middlesbrough. Lihat Carrick sekarang di United. Kalian sering nonton konten YouTube Man United di bagian Inside Carrington, Inside Training lah. Carrick melakukan hal yang fundamental sekali, yang basic sekali, yang mungkin bagi para pemain sepak bola, dia udah bisa di atas mata lah. Cara passing, cara movement, cara switch play, cara overload, cara segitiga, triangle, passing, third man run, driving range, numerical advantage, numerical superiority, itu kan udah paham banget di luar kepala lah seorang pesepak bola. Tapi kenapa selalu dilakuin? Karena emang tidak gampang untuk menanamkan hal itu tanpa ada suatu kecacatan atau kesalahan. Karena pasti ada selalu kesalahan dan perubahan. Nah itulah
tugas kita sebagai fans, manajemen, mengasih waktu berdiri di samping pelatih. Karena bukan murni kesalahan pelatih. Mau pelatih sejenius apapun, melontarkan idenya, melontarkan visi misinya, melontarkan cara permainan dia, mau one on one sama pemain, mau one on one sama semua posisi kiper dan lain-lain. Itu kalau dari pemainnya susah untuk mencernanya atau belum memahaminya 100%, pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya. Kita ngelihat Arteta, banyak-banyak nonton dokumenter deh. Cara tim sepak bola itu dibangun seperti apa. Banyak lah, ada Real Madrid, ada Man United, ada Arsenal, ada Spurs, ada City, ada Barcelona, ada Sunderland, ada Leicester. Itu kalian lihat cara proses mereka day by day. Pasti ada kesalahan selalu di setiap match. Dan itu yang selalu diimprove. Memang, kalau bisa jangan sampai ada kesalahan. Betul. Tapi kalau lu pengen tim lo tidak melakukan kesalahan, ya lu juga harus siap untuk ngasih waktu. Karena kalau lu pengen tim ini autopilot, tim ini bisa bermain dengan sistem, tim ini bisa dengan melihat kasat mata atau tatapan mata, dia sudah mengerti cara pergerakan temennya mau kemana, roamingnya kemana, scanningnya kemana, fluiditasnya kemana, itu butuh waktu, itu butuh text time. Kita lihat City, Arsenal, Liverpool, itu dibangun 5-7 tahun yang akhirnya bisa bener-bener tertanam dalam diri tubuh klub dia kalau permainan dia seperti ini. Nah, inilah yang hilang dari United. Inilah yang sekarang mau ditanamkan. Semoga di sini Michael Carrick bisa terus para manajemen berdiri di samping dia. Mau Carrick kalah atau mau Carrick lagi stuck atau Carrick mau imbang atau benar-benar mengalami kekalahan 5 atau bahkan 7 kali kekalahan beruntun bahkan seri. Gue pengen kita sebagai fans tetap percaya, tetap di samping dia. Karena kita udah tahu kan, gak enak sekali ngelihat orang yang percaya dengan kita, tapi di ujungnya dia hianatin kepercayaannya. Mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, boleh banget di subscribe, like, komen, dan share. Karena itu sangat berarti buat channel gue. Kalau misalkan kalian ada ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you teman-teman.